Tanah Sunda, dengan segala keindahan alamnya, menyimpan sejarah panjang yang kaya akan tradisi, budaya, dan nilai-nilai luhur. Dari zaman kerajaan hingga kehidupan sehari-hari masyarakatnya, terlalu banyak cerita yang belum terungkap dan masih perlu dipelajari. Setiap sudutnya memiliki kisah yang menunggu untuk diceritakan, mengajarkan kita tentang kebijaksanaan leluhur, tantangan zaman, serta keharmonisan antara manusia dengan alam. Namun, di tengah arus modernisasi, adakah kita benar-benar memahami dan mengapresiasi sejarah yang telah membentuk identitas bangsa ini? Warisan leluhur seperti Sunda Buhun dan Sunda Wiwitan adalah pedoman hidup yang mengajarkan harmoni, kesederhanaan, dan penghormatan kepada alam. Meski zaman berubah, nilai-nilai ini tetap relevan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia. Buhun berarti kuno atau lama, dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebudayaan asli yang diwariskan secara turun-temurun. Sunda Buhun berkembang di wilayah Tatar Sunda atau yang sekarang adalah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah. Kehidupan masyarakat saat itu berbasis agraris dengan kepercayaan yang sangat erat kaitannya dengan alam. Mereka memuja kekuatan alam sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi yang dikenal dengan nama Sang Hyang Kersa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini berkembang sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Pengaruh Hindu-Buddha dan Islam, meskipun Hindu-Buddha membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan pemerintahan, akan tetapi banyak unsur Sunda Buhun tetap bertahan, terutama dalam praktek adat dan ritual. Ketika Islam mulai menyebar pada abad ke-14, banyak tradisi Sunda Buhun diserap ke dalam Islam lokal melalui proses akulturasi. Selama masa kolonial, tradisi Sunda Buhun mulai terkikis, terutama karena urbanisasi dan modernisasi. Namun, nilai-nilai Sunda Buhun masih dilestarikan oleh komunitas adat seperti masyarakat Baduy, Kasepuhan Cipta Gelar, dan komunitas adat lain di pedesaan. Sunda Buhun didasarkan pada filosofi hidup yang harmonis, yang mencakup beberapa konsep utama. Hubungan dengan Sang Hyang Kersa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam Sunda Buhun, Tuhan disebut sebagai Sang Hyang Kersa atau Nungersakeun atau yang berkehendak. Kepercayaan ini bersifat monoteistik dan menekankan bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari dan kembali kepada Sang Hyang Kersa. Masyarakat Sunda Buhun sangat menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Konsep ini tercermin dalam ritual penghormatan terhadap gunung, hutan, sungai, dan laut. Mereka percaya bahwa merusak alam akan mendatangkan musibah. Filosofi ini sering disebut sebagai Tritangtu di Buana, yaitu keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa. Prinsip Tangtu di Buana atau tiga keharmonisan dunia. Tritangtu di Buana adalah panduan hidup dalam Sunda Buhun yang mencakup 1. Ratu atau kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 2. Resi, kearifan dan spiritualitas sebagai panduan hidup. 3. Jalmi, kemanusiaan yang menjalani kehidupan sesuai dengan norma dan adat. 4. Sistem nilai sosial, silih asih, mengasihi sesama, silih asah, saling memberi pengetahuan, silih asuh, saling menjaga dan melindungi. 5. Ritual adat Ngabumbang, ritual pembersihan diri yang dilakukan di sungai atau tempat suci. Nyalin yang berarti upacara adat menjelang panen padi sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Kersa. Mapak Dewi Sri atau ritual memanggil Dewi Sri sebagai lambang kesuburan dan keberkahan. 6. Larangan hidup atau yang biasa disebut pamali. Pamali adalah pantangan atau larangan yang harus dihindari untuk menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Pelanggaran terhadap pamali diyakinkan dapat mendatangkan kemalangan. Sunda Buhun dan Sunda Wiwitan adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tradisi leluhur masyarakat Sunda. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan fokusnya. Berikut penjelasan tentang perbedaan keduanya. Sunda Buhun secara harfiah berarti Sunda kuno atau tradisi Sunda lama. Istilah ini merujuk pada budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Sunda yang berkembang sebelum pengaruh agama-agama besar, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Sunda Buhun mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Sunda, seperti sistem sosial, tradisi, kesenian, bahasa, dan cara hidup. Lebih bersifat budaya daripada keagamaan, meskipun memiliki unsur spiritual yang kuat. Sunda Buhun menekankan harmoni antara manusia, alam, dan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai leluhur seperti gotong royong, tata krama, dan kearifan lokal.
Contoh praktiknya, adat pernikahan Sunda, upacara tradisional seperti ngabumbang atau ritual pembersihan diri, kesenian tradisional seperti kecapi, suling, atau wayang golek. Sunda Buhun tidak memiliki penganut tertentu karena lebih bersifat budaya dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Sunda secara umum. Kampung Salapan terletak di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dikenal karena keunikannya yang hanya dihuni oleh 9 kepala keluarga. Nama Salapan sendiri berarti 9. Dalam bahasa Sunda sering digadang-gadang sebagai salah satu kampung yang warganya masih menganut ajaran Sunda Buhun. Meskipun tidak ada informasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa Kampung Salapan menganut Sunda Buhun sebagai sistem kepercayaan, namun beberapa praktik dan tradisi yang dijalankan oleh penduduknya menunjukkan adanya pengaruh budaya Sunda kuno. Misalnya, tradisi ngabumbang, yaitu kegiatan tidak tidur semalaman setiap malam Sabtu yang diselenggarakan di tempat terbuka, serta upacara adat nyalin yang dilakukan saat akan memanen padi dengan ciri khas pakaian berwarna biru tua. Selain itu, jumlah rumah yang tetap 9 dan kepercayaan bahwa penambahan kepala keluarga dapat membawa musibah mencerminkan adanya kepercayaan tradisional yang kuat. Namun, tanpa data yang lebih spesifik, sulit untuk memastikan sejauh mana ajaran Sunda Buhun diterapkan secara formal di Kampung Salapan. Secara umum, Kampung Salapan mempertahankan beberapa tradisi dan kepercayaan yang selaras dengan budaya Sunda kuno, meskipun tidak ada bukti konkret bahwa mereka secara resmi menganut ajaran Sunda Buhun. Sunda Buhun adalah warisan leluhur masyarakat Sunda yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa. Meski tergerus oleh perkembangan zaman, nilai-nilai ini tetap relevan sebagai pedoman hidup yang menekankan keselarasan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam. Upaya pelestarian tradisi Sunda Buhun terus dilakukan oleh komunitas adat dan berbagai pihak untuk menjaga identitas budaya Sunda. Sunda Buhun tidak terbatas pada satu kelompok kepercayaan atau agama tertentu. Ia lebih merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Bahkan setelah agama-agama besar masuk seperti Hindu, Buddha, dan Islam, unsur Sunda Buhun masih tetap hidup dalam bentuk adat dan tradisi. Di video sebelumnya, kita pernah membahas soal Sunda Wiwitan secara umum. Kali ini, mari kita membahas lebih dalam lagi. Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda awal. Sunda Wiwitan adalah ajaran spiritual atau kepercayaan asli masyarakat Sunda yang bersifat religius. Ajaran ini masih dianut oleh sebagian kecil komunitas adat, seperti masyarakat Baduy atau Kanekes di Banten. Sunda Wiwitan adalah sistem kepercayaan yang berbasis pada hubungan spiritual antara manusia dengan Sang Hyang Kersa atau Tuhan yang Maha Kuasa dan alam semesta. Menekankan prinsip Tritangtu Dibuana atau 3 aturan utama dalam kehidupan, Ratu yang berarti kepemimpinan atau ketertiban, Resi yang berarti kearifan atau spiritualitas, dan Jalmi yang merupakan kemasyarakatan, memiliki ritual keagamaan yang terorganisasi dan dijalankan oleh tokoh adat. Upacara seba atau ritual penghormatan kepada alam dan leluhur. Pantangan hidup seperti di Baduy Dalam, tidak menggunakan teknologi modern, tidak memakai kendaraan. Larangan merusak lingkungan, sesuai prinsip hidup harmonis dengan alam. Penganut Sunda Wiwitan memiliki pengikut yang jelas, seperti masyarakat adat Kanekes atau Baduy, serta komunitas-komunitas kecil di daerah lain yang tetap mempertahankan ajaran ini. Lalu, apa perbedaan utama Sunda Buhun dan Sunda Wiwitan? Sunda Buhun adalah kepercayaan spiritual asli masyarakat Sunda. Cakupannya lebih umum seperti budaya, adat, dan kesenian, serta sistem kepercayaan religius. Kehidupan sosial dan harmoni budaya, hubungan spiritual dengan Tuhan dan alam, tidak memiliki pengikut tertentu atau mencakup budaya umum. Dianut komunitas adat tertentu seperti Baduy. Contoh, praktik kesenian, upacara adat, ritual spiritual, dan larangan hidup. Kesimpulannya, Sunda Buhun lebih luas cakupannya, mencakup seluruh elemen budaya Sunda lama dan tidak selalu bersifat religius. Sedangkan Sunda Wiwitan adalah ajaran kepercayaan spiritual asli yang memiliki sistem nilai dan ritual khusus. Keduanya saling melengkapi dalam menggambarkan warisan leluhur masyarakat Sunda, dengan Sunda Wiwitan menjadi inti spiritual dari tradisi Sunda Buhun. Untuk memahami hubungan antara Sunda Buhun dan Sunda Wiwitan, kita perlu melihatnya sebagai 2 konsep yang saling melengkapi, tetapi berbeda dalam fokus dan cakupannya. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci. Sunda Buhun, budaya dan tradisi masyarakat Sunda kuno. Fokus, Sunda Buhun adalah sistem budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat Sunda kuno. Contohnya adalah tata cara bertani, kesenian seperti kecapi suling, dan tradisi seperti serentau. Sunda Buhun mencakup segala aspek kehidupan sosial, seperti adat pernikahan, tata krama, dan cara berinteraksi dengan alam.
Sedangkan Sunda Wiwitan atau kepercayaan spiritual asli Sunda. Sunda Wiwitan adalah ajaran spiritual atau agama asli masyarakat Sunda. Fokusnya adalah hubungan antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Sunda Wiwitan memang lebih spesifik dibandingkan Sunda Buhun karena berfungsi sebagai sistem kepercayaan. Dengan kata lain, Sunda Wiwitan dapat dianggap sebagai inti spiritual dari Sunda Buhun. Dalam prakteknya, Sunda Buhun mengacu pada tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Sementara Sunda Wiwitan adalah kepercayaan spiritual yang melandasi banyak tradisi tersebut. Sunda Buhun mencakup aspek-aspek praktis kehidupan sehari-hari seperti cara berinteraksi dengan tetangga, aturan adat, dan tradisi seni. Sementara Sunda Wiwitan memberikan dasar spiritual bagi nilai-nilai ini, seperti hubungan manusia dengan alam dan keyakinan kepada Sang Hyang Kersa. Ketika agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Tatar Sunda, Sunda Buhun lebih mulai beradaptasi dan menyerap unsur-unsur baru karena sifatnya yang lebih luas dan fleksibel. Sedangkan Sunda Wiwitan sebagai ajaran kepercayaan tetap eksis tetapi menjadi lebih terbatas dan hanya dianut oleh komunitas adat tertentu. Meskipun Sunda Wiwitan hanya dianut oleh komunitas tertentu, nilai-nilai Sunda Buhun tetap hidup dan diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya Sunda. Ajaran Buhun dapat dianggap sebagai akar dari kebudayaan Sunda. Sebelum masuknya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Sunda telah memiliki sistem kepercayaan yang kokoh, yang kemudian dikenal sebagai ajaran Buhun. Ajaran ini sangat erat kaitannya dengan alam semesta. Alam dipandang sebagai ibu pertiwi yang memberikan kehidupan dan segala sumber daya. Manusia hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, menghormati setiap siklus alam dan makhluk hidup di dalamnya. Ajaran Buhun juga memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Masyarakat Sunda memiliki kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang mengatur alam semesta, serta roh-roh nenek moyang yang dianggap masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ajaran Buhun berkembang sebelum adanya kontak yang signifikan dengan budaya luar, terutama dari India. Hal ini membuat ajaran ini relatif bebas dari pengaruh agama-agama besar yang masuk kemudian. Ajaran ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga tidak terikat pada teks-teks suci yang tertulis. Hal ini memungkinkan ajaran ini untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan sosial yang terus berubah. Ajaran Buhun adalah pada hubungan manusia dengan alam, bukan pada konsep-konsep teologis yang abstrak. Hal ini membuat ajaran ini lebih dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari masyarakat Sunda. Dalam konteks modern, ajaran Buhun mengalami tantangan yang besar. Globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat Sunda. Banyak nilai-nilai tradisional yang mulai ditinggalkan, termasuk ajaran-ajaran Buhun. Namun demikian, upaya untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Buhun terus dilakukan. Beberapa komunitas masih menjalankan tradisi-tradisi leluhur, dan para akademisi serta budayawan yang juga turut berperan dalam mendokumentasikan dan menganalisis ajaran ini. Terlalu banyak sejarah yang harus dipelajari di tanah Sunda. Namun, setiap lembar kisah yang terungkap adalah warisan berharga yang harus dijaga. Sejarah bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang memaknai perjalanan, budaya, nilai, dan identitas yang mengakar. Untuk itu, sudah saatnya kita melangkah lebih dalam, memahami lebih jauh, dan melestarikan segala potensi yang ada, agar tanah Sunda tidak hanya menjadi kenangan, tetapi terus hidup dan berkembang di hati setiap generasi.